sekarang kita mulai pembahasannya. Apa itu cairan pendingin? Itu adalah air di dalam sistem pendingin mesin yang berbasis air. Bahkan jika kita menggunakan air keran, sistem pendingin mesin masih dapat berfungsi dengan normal. Namun, air ini berbeda dengan air keran atau air mineral. Karena cairan pendingin harus mengalir di dalam mesin. Semua komponen seperti radiator, jaket air, pompa air, dan sebagainya terbuat dari bahan logam. Air keran dapat mengikis komponen-komponen tersebut. Jika satu jenis berkarat, mobil akan mogok. Selain itu, jika dibiarkan terlalu lama, akan mudah terbentuk endapan yang menyumbat saluran sistem pendingin. Oleh karena itu, cairan pendingin harus memiliki fungsi anti karat, anti endapan, dan tahan oksidasi. Selain itu, titik beku harus lebih rendah dari air, dan titik didih juga harus lebih tinggi daripada air. Karena musim dingin di utara, ia tidak boleh membeku. Jika membeku, sistem pendingin tidak akan berfungsi. Selain itu, beberapa mesin dengan performa yang lebih baik, suhu airnya biasanya dikontrol sekitar 105 derajat. Jika menggunakan air keran, maka bisa mendidih. Jadi, cairan pendingin secara resmi disebut cairan pendingin anti beku. Cairan pendingin seperti segelas koktail dengan proporsi bahan yang berbeda. Bahan yang digunakan berbeda, maka siklus hidup dan kemampuan anti karatnya juga akan sangat berbeda. Setelah digunakan 3 atau 4 tahun, cairan pendingin kehilangan kemampuan anti karatnya, tetapi Anda tidak mungkin menunggu hingga berkarat baru menggantinya, kan? Oleh karena itu, cairan pendingin seperti ini disarankan untuk diganti setiap 2 hingga 30.000 km, lalu berapa lama cairan pendingin asli di mobil Anda harus diganti? Sangat sederhana, cukup lihat siklus penggantian yang disarankan oleh pabrik. Jika mereka menyarankan siklus penggantian yang lebih pendek, maka yang mereka berikan kepada Anda adalah cairan pendingin jangka pendek. Jika Anda tidak ingin menggantinya sesuai saran mereka, juga tidak masalah. Namun kita harus memeriksa lebih sering, jika kita melihat perubahan warna cairan pendingin atau ada kotoran, maka harus segera diganti. Cairan pendingin jangka panjang juga demikian. Beberapa orang mengatakan bahwa jika hanya menemukan cairan pendingin sedikit berkurang, kita bisa menambahkannya dengan warna yang sama. Kita bisa menambahkannya, tetapi bukan dengan warna yang sama. Melainkan kita harus menambahkannya dengan cairan pendingin yang sama merek dan modelnya, karena merek dan model yang berbeda. Bahan tambahan dan asam organik atau asam anorganik yang mereka gunakan berbeda-beda dan akan mengubah komposisi cairan pendingin. Kita juga bisa menambahkan sedikit air distilasi WHH ke dalamnya, karena cairan pendingin yang sedikit berkurang mungkin disebabkan oleh air yang menguap, tetapi tidak boleh menambahkan air keran. Selain itu, saat mengganti cairan pendingin, pastikan untuk mengeluarkan cairan pendingin lama sampai bersih, jangan campur, karena akan mengubah komposisi bahan tambahan dan mengurangi kemampuan anti karat cairan pendingin.